Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Sistem Informasi Manajemen akan menyampaikan materi mengenai desain sistem DFD yang beranggotakan pertama ada Mbak Elman Nuriani dengan NIM 1246193 terakhir 008. Ketiga ada Valena Bebiani dengan NIM terakhir 025, Tiri dengan NIM terakhir 031, dan yang kelima ada Nitsyah Kurnia Putri dengan NIM terakhir. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Elma. Untuk Mbak Elma dipersilahkan. Pengertian DFD atau data flow diagram adalah gambaran proses menuju sebuah output tertentu. DVD fokus pada arus informasi, asal dan tujuan data, hingga bagaimana data tersebut disimpan. Biasanya DFD digunakan untuk membuat sistem informasi. Dia memungkinkan untuk memvisualisasikan bagaimana sistem beroperasi, apa sistem menyelesaikan, dan bagaimana itu akan dilaksanakan bila disempurnakan dengan spesifikasi lebih lanjut. Data flow diagram digunakan oleh analisis sistem untuk merancang sistem pemrosesan informasi, tetapi juga sebagai model seluruh organisasi. Next, Mbak. Tujuan data flow diagram untuk membuat model fungsi yang harus dilaksanakan oleh sistem dan interaksi antar fungsi, agar model yang mudah dibaca dan dimengerti. Tidak hanya profesional sistem yang membuat DVD, akan tetapi juga oleh berpengalaman dengan subjek yang terjadi. Memberikan indikasi mengenai bagaimana data ditransformasi pada saat data bergerak melalui sistem. Menggambarkan fungsi-fungsi dan subfungsi yang mentransformasi data. Next. Manfaat DVD. DVD adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Yang kedua yaitu salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh sistem. Selanjutnya adalah DFD ini merupakan rancangan sistem pada alur data dengan konsep dekomposisi digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesi kepada sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Komponen DFD yang pertama, dalam komponen terminator atau entitas luar, dapat berupa orang, sekelompok orang, organisasi, departemen di dalam organisasi atau perusahaan yang sama, akan tetapi di luar kendali sistem sedangnya. Terminator dapat juga departemen, divisi, atau sistem di luar sistem yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Yang kedua ada komponen proses. Komponen proses ini menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Proses ini menjalankan kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan. Yang ketiga, data store. Komponen data store ini menggambarkan suatu file untuk menyimpan data atau informasi yang akan digunakan kemudian. Data store ini digambarkan berupa tabel sehingga lebih mudah untuk diolah. Yang keempat, komponen data flow atau alur data. Komponen alur data ini digambarkan dengan anak panah yang menunjukkan arah menuju ke dan keluar dari suatu proses. Alur ini digunakan untuk menerangkan perbedaan data atau paket data informasi dari suatu bagian ke bagian lainnya. Bentuk-bentuk DFD. Yang pertama, konteks diagram data flow diagram tingkat atas
DFD adalah diagram yang paling tidak detail dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan keluar sistem dan ke dalam dan keluar entitas-entitas eksternal. Konteks diagram ini menggambarkan sistem dalam satu lingkaran dan hubungan dengan entitas luar, di mana lingkaran tersebut menggambarkan keseluruhan proses dalam sebuah sistem. Yang kedua, diagram arus data fisik. Diagram dengan penekanan menggambar bagaimana proses-proses dari sistem diterapkan, termasuk proses manual dan biasanya digunakan untuk menggambarkan sistem yang lama. Diagram arus data digunakan untuk menggambarkan sistem usulan yang di mana penekanannya hanya pada logika dari kebutuhan-kebutuhan sistem. Atau dalam membuat DFD. Yang pertama, tidak boleh ada aliran data yang tidak dinamai. Yang kedua, agen eksternal tidak boleh langsung berhubungan aliran data dengan agen eksternal. Jika agen eksternal hendak berhubungan aliran data dengan agen eksternal, maka agen eksternal perlu melalui proses terlebih dahulu. Kemudian barulah ke agen eksternal. Dikarenakan perlu sebuah proses untuk mengubah aliran data di antara agen eksternal. Yang ketiga, agen eksternal tidak boleh langsung berhubungan aliran data dengan data store dan sebaliknya. Jika agen eksternal tidak berhubungan aliran data dengan data store atau sebaliknya, maka perlu proses dahulu. Hal ini dikarenakan perlu sebuah proses untuk membarui atau menggunakan sebuah data. Keempat, data store tidak boleh langsung berhubungan aliran data dengan agen eksternal. Jika data store tidak berhubungan aliran data dengan agen eksternal, maka perlu melalui proses terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan perlu sebuah proses untuk menyajikan data dari sebuah data store. Yang kelima, data store tidak boleh langsung berhubungan aliran data dengan data store. Jika data store hendak berhubungan aliran data store, maka perlu melalui proses terlebih dahulu. Ini dikarenakan sebuah proses untuk memindahkan data store satu ke data store yang lain. Selanjutnya yaitu studi kasus. Sebuah akan mengelola simpan pinjam bagi para anggotanya. Kegiatan tersebut dilakukan oleh bagian kredit. Setiap anggota akan mendapatkan pinjaman dari koperasi jika sudah mengisi formulir PP atau formulir permohonan pinjaman yang berisi nomor FPP atau nomor formulir permohonan pinjaman, tanggal permohonan, nomor anggota, nama dan jumlah permohonan. Data dari anggota tersebut kemudian dicatat dan disimpan dalam arsip nomor PP. Dan arsip tersebut akan dibuatkan bukti peminjaman untuk diberikan kepada anggota yang sudah mengisi formulir permohonan pinjaman yang berisi nomor BP atau bukti peminjaman, tanggal BP, nomor anggota, jumlah realisasi, lama anggota, lama angsuran, jumlah angsuran, dan bunga. Anggota mewajibkan membayar angsuran setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan saat peminjaman. Kesepakatan itu kemudian dicatat dan direkam dalam arsip angsuran. Berdasarkan arsip angsuran tersebut akan membuat bukti angsuran kepada anggota, isinya nomor BA atau bukti angsuran, BA, nomor BP, jumlah angsuran, dan bunga. Kepala koperasi akan menerima laporan pinjaman laporan angsuran pada setiap bulannya. Dari studi kasus atas, berikut adalah D-nya yang
terdiri dari diagram konteks, diagram level 0, dan diagram rinci. Penjelasan mengenai diagram konteks. 0 peminjam yaitu anggota serahkan formulir PP pada proses peminjaman akan menghasilkan arsip formulir PP dan arsip sebagai data store. Berdasarkan arsip tersebut, kemudian sistem akan kembali memproses formulir PP akan dijadikan bukti peminjaman untuk dibebankan kepada anggota. Tambahan untuk proses 1.0 di mana dari proses pencatatan bukti peminjaman akan menghasilkan arsip atau berupa bukti peminjaman. Kedua, proses 2.0 atau angsuran. Proses angsuran akan menyerahkan data angsuran kepada 2.0. Angsuran kemudian dicatat depan menjadi data store berupa arsip. Dari arsip angsuran tersebut, proses 2.0 membuatkan kepada anggota. Tambahan untuk 2.0 di mana dari pembuat bukti angsuran akan dijadikan berupa arsip angsuran. Proses yang ketiga yaitu 3.0 proses pembuatan laporan peminjaman dan laporan angsuran. Dari proses 3.0 kepada operasi, laporan peminjaman berasal dari data store arsip bukti peminjaman dan laporan angsuran dari data store bukti arsip. Selanjutnya, diagram level 1 yaitu peminjaman. Dan buat bukti peminjam data atau informasinya formulir PP. Formulir diserahkan ke formulir PP. Setelah formulir PP diarsipkan, maka selanjutnya adalah dibuatkan bukti peminjaman serta arsip bukti peminjaman. Selanjutnya perincian proses kedua, yaitu proses pembayaran angsuran. Sama seperti proses 1, kembali melihat studi kasus apa saja yang terjadi pada proses pembayaran angsuran, di mana dikatakan bahwa bagian kredit akan mencatat data angsuran, kemudian merekam data angsuran, membuat bukti angsuran dan data angsuran. Diagram level 1 proses 2, yaitu proses angsuran adalah buat bukti angsuran. Berikutnya menentukan aliran data yang masuk. Maka masukkan untuk proses 2.1, catat angsuran adalah data angsuran sesuai studi kasus yang ada. Data angsuran kemudian dicatat dan disimpan menjadi arsip angsuran. Setelah angsuran diarsipkan, maka selanjutnya bukti angsuran dan bukti angsuran. Proses pembuatan, lihat dari kasus yang ada bagi membuat pinjaman dan laporan angsuran. Yaitu prosesnya adalah buat laporan peminjaman dan buat laporan angsuran. Masukkan atau input untuk laporan adalah arsip bukti peminjaman. Sedangkan untuk input buat laporan angsuran adalah arsip bukti angsuran. Dari kedua arsip tersebut akan dibuatkan masing-masing laporan, yaitu laporan peminjaman dan laporan angsuran. Sehingga untuk DFD studi kasus simpan pinjam koperasi sudah lengkap, yaitu sudah ada diagram konteks, kemudian diagram level dan diagram rinci.
Baik, terima kasih. Itu pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya, bagi teman yang ingin bertanya, silakan mengirim pertanyaan di room chat. Baik, terima kasih. Kelompok kami akan memilih 3 pertanyaan dan selanjutnya kelompok kami akan jawab. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fitri. Pertanyaan pada DFD informasi dengan pilihan visual oleh gambar dengan Dian. Bagaimana Mbak Fitri? Apakah sudah jelas jawabannya? Sudah jelas, Mbak. Bagi teman-teman yang ingin menambah atau menyangga, silakan raise hand. Silakan untuk Mbak Diana. Terima kasih Mbak Valen. Izin sedikit menambah GFF penting membuat sistem suatu perusahaan karena dapat menggambarkan suatu sistem sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Dalam sistem tersebut kita dapat melihat berbagai komponen DFF dengan sifat saling terkait pada alur kerja. Informasi dari DFF inilah yang memberikan insight mengenai proses progres kerja terutama dalam pengembangan perangkat lunak. Selain itu, sebagainya perancangan model yang sistematis. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Safasena. Terima kasih. Nama Safasena Salsabila di NIM terakhir 006. Izin menambahkan jawaban sedikit. Karena salah satu manfaat dari DFD adalah memungkinkan analisis sistem memahami keterkaitan antara subsistem yang satu dengan subsistem gambar terima kasih. Selanjutnya Mbak Binti. Baik, terima kasih. Nama Binti Badriah yang terakhir 32. Izin sedikit menambah karena dapat penyampaian rancangan pada pihak internal pengembangan sistem maupun pihak seperti klien. Dalam sistem kerja kita tetapi juga perencanaan secara general yang akan pada masa mendatang. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Yanata.
Baik, saya ingin 4 izin tambahkan. DFT adalah diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem informasi. DFT fungsi seperti menyampaikan rancangan sistem, menggambarkan sistem, dan merancang model. Pembuatan DFT maka penyampaian informasi menjadi lebih mudah dan dapat dimengerti oleh tiap stakeholder di DFT dapat membantu proses menggambarkan sebagai Selain Terima kasih, saya Dinda Skarpiantiara mengucapkan pemanfaatan DFT karena DFT menggambarkan alur data secara lebih mudah melalui pendekatan visual. Oleh karena itu, kita bisa gambarkan rancangan sistem menggunakan DFT dan menyampaikannya pada program membuat sistem punya perlu mengetahuinya. Terima kasih. teman-teman, apakah ingin menambah atau menyanggah? Belum bisa? Mengapa pemanfaatan itu didirikan dalam pengambilan keputusan? Karena dalam proses pengendalian internal. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Jess. Saya sudah tadi dengan akhir 10 isi maka pemanfaatan DVD menjadi dalam pembuatan rancangan model sistem development. Karena DVD merupakan sistem yang berorientasi pada alur data dengan komposisi dapat analisa maupun merancang sistem yang dapat dikomunikasikan oleh proses kepada pembangunan maupun developer. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahan dari teman-teman. Selanjutnya Alfa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak ke toko. Pertanyaan itu mengenai kelebihan dari segi dan sistem. Kedua, referensi untuk dan konten keempat, mengklasifikasi proses mana yang manual dan mana yang otomatis, langkah untuk memproses data, dan yang terakhir mengembangkan proses secara lebih rinci dan ideologi. Kekurangannya yaitu memakan waktu untuk session.
Untuk Mbak Nurul Hafida dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak. Saya Nurul Hafida izin menambahkan pertanyaan dari Mbak Alfi. Apa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan data flow diagram? Pertama, untuk kelebihannya menggambarkan aliran data yang dibutuhkan oleh perusahaan secara menaik. Yang kedua, mampu mengefisiensikan sumber daya dalam teknologi. Yang ketiga, data perusahaan sebagai dokumentasi. Kelebihan dan kelemahan itu yang pertama, DFD tidak melibatkan proses pengulangan, dan yang kedua, DFD tidak memiliki pasar model depan di yang dan kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran yang kurang terbatas untuk kelompok besar. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menambahkan 020. Saya izin menambahkan sedikit kelebihan dan kekurangan di DFD. DFD untuk kelebihannya, DFD membantu para analisis sistem meringkas informasi tentang sistem mengetahui hubungan antar sistem dan perkembangan aplikasi secara efektif. DFD berfungsi sebagai alat komunikasi yang baik antara pemakai dan analisis sistem. DFD dapat menggambarkan sebuah data otomatis teknik untuk membuat perangkat proses sistem agar berjalan secara optimis untuk mengembangkan algoritma. Data yang jadi itu DFD tidak menunjukkan perangan prestasi. Ya. Nama organisasi Siana dengan NIM akhir 2022 menambahkan. Dari segi kekurangan DFD menggunakan kompresi digital atau audio atau Karena patah karena benar-benar kegelisahan. Banyak pemutar dan drive Selanjutnya Mbak Rizka. Baik, terima kasih. Nama Rizka Arya Bima, NIM akhir 042, izin tidak menambahkan dari materi. Yang pertama, tidak dapat menunjukkan apa suatu proses jadi atau data berubah. Yang kedua, tidak dapat menangani kompleks sistem yang tinggi atau banyaknya proses yang terlibat. Yang ketiga, tidak dapat menunjukkan interaksi antara pengguna dan atau antara sistem dan sistem. Yang keempat, tidak dapat menunjukkan detail teknis seperti struktur data, algoritma, atau program. Yang dapat menjamin konsisten antara berbagai level DF atau antara DFG dan dokumen lainnya. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Lilis. Mbak, saya
ini dilakukan oleh sistem bahkan dari kelebihan DFT yaitu melakukan resum sehingga apabila kita belum selesai menyaksikan satu video dan kita dapat lanjutkan dapat gimana kita meninggalkannya. Selanjutnya kekurangan ini yaitu dari SR yang membatasi peredaran capping DVD dan DVD air untuk beberapa negara atau suatu kawasan tertentu di dunia ini. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Cahya. Terima kasih, nama saya Cahya Iwan Gadri dengan terakhir. Jadi saya sedikit menambah dari Jun juga bahwa DFT ini merupakan alat yang berguna dalam pengembangan analisis sistem, tetapi tidak dapat mencakup semua aspek dari suatu sistem. Dan DFT sebaiknya digunakan bersama dengan alat-alat dan metode lainnya untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif tentang sistem yang sedang dianalisis atau dikembangkan. Terima kasih. Teman-teman apa yang menambah lagi? Selanjutnya akan ada pertanyaan dari Mbak Aulia. Mbak Nisha dipersilahkan untuk menjawab. Saya menjawab pertanyaan dari Mbak Aulia, yaitu pertanyaannya apa saja hal dalam pembuatan ini. Ada hal yang pertama yang atau sesuai dengan kebutuhan untuk membuat diagram konteks. Untuk membuat konteks disebut juga level 0 yang mewakili keseluruhan sistem. Yang keempat, tambahan level setelah membuat diagram teks dan menambahkan level kesadarannya. Yang kelima, gunakan simbol standar. Jadi dibangun menggunakan simbol representasi standar untuk menggambarkan entitas dan hubungannya. Lalu proses yang diwakilkan. Terima kasih. Baik, untuk Mbak Lia yang sudah jawab lagi. Baik, terima kasih untuk Mbak Nurul Afida. Mbak Nurul Afida. Natul Nabila. Nabila izin menambahkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam data di FP. Inginnya dari gugatan akan membuat PDM itu input ke berbeda dan output dari proses kedua. Suatu jadi sebaiknya tidak lebih dari 7 proses. Tidak ada proses lain yang memiliki output. Keempat, tidak proses yang hanya memiliki input. Kelima, suatu proses memiliki tanda nama berupa kerja. Dan enam, data tidak bisa mengalir langsung dari satu data stok ke satu data stok lainnya. Selanjutnya Mbak Alfi.
saya Alhamdulillah ya hasil 029 isinya 6 dalam membuat CSS ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama nama entitas tambahan, kedua proses harus diberi nomor dan urutan ketiga menjaga konsistensi di semua level DFG, dan yang keempat satu DFG harus memiliki minimum 3 proses dan maksimum 9 proses. Selanjutnya Muhammad Ikhlas. Saya Muhammad Ikhwanuddin dengan 6 izin menambah jawaban yang harus diperhatikan membuat DFG. Yang pertama, antara entitas eksternal dan kontrol diperbolehkan terjadi hubungan atau relasi. Yang kedua, diperoleh hanya relasi antara entitas eksternal dengan data store. Dan ketiga, agar tidak jauh lanjut dalam perencanaan sistem entitas eksternal atau data store diperbolehkan beberapa kali dengan tanda khusus. Yang keempat, ada pada aliran diperbolehkan mengalirkan beberapa struktur data. Terima kasih. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin menambah, silakan. Jika teman-teman ada yang ingin menambah, sekian presentasi kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.